Bau busuk menyerangmu pertama kali, kental, asam, dan jelas terasa hidup. Ia merayap melalui gang-gang sempit tempat matahari jarang masuk, menjalar di antara atap berkarat, pipa bocor, dan dinding yang ternoda oleh hujan yang terlupakan selama puluhan tahun. Namun, kau mendengar tawa cerah, tajam, tak terbantahkan, di tempat di mana tumpukan sampah menjulang seperti gunung yang bengkok dan tanah berkilauan dengan air hitam. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, seolah-olah dunia di bawah mereka tidak runtuh. Inilah paradoks yang tak bisa dilupakan oleh setiap pelancong. Di sudut-sudut terkotor kota-kota modern kita, impian tumbuh paling tinggi. Hari ini kami membawa Anda ke arteri tersembunyi dari beberapa daerah kumuh terpadat di Asia. Gang-gang yang begitu menjijikkan sehingga kebanyakan orang akan menahan napas. Tetapi di mana hati muda menghirup harapan senatural mungkin seperti udara. Ini bukan hanya kisah tentang kemiskinan. Ini adalah kisah tentang ketahanan, imajinasi, dan impian mustahil yang lahir di tempat-tempat tergelap di bumi. Kota-kota yang pura-pura tidak dilihat dunia. Dari kejauhan, tempat-tempat ini tampak seperti kota-kota yang tidak disengaja. Petak-petak atap logam padat yang disatukan oleh karat, asap, dan deru kegelisahan untuk bertahan hidup. Tetapi melangkah lebih dekat, dan Anda akan menyadari bahwa komunitas ini tidak muncul secara kebetulan. Mereka dibentuk oleh migrasi selama beberapa dekade, keputusasaan, dan tarikan tak terhentikan dari impian kota besar. Di Mumbai, labirin Dharavi yang luas berdenyut seperti organisme hidup, gang-gangnya tidak lebih lebar dari bahu seorang pria. Rumah-rumahnya ditumpuk begitu rapat, sehingga matahari terbit harus berjuang untuk masuk. Di Manila, distrik Tondo berdiri di atas tanah yang direklamasi bukan dari laut, tetapi dari gunung-gunung sampah. Setiap lapisan merupakan catatan tahun yang coba dilupakan dunia. Di sini, lebih banyak orang tinggal per mil persegi daripada di banyak ibu kota terkaya di dunia. Namun infrastrukturnya hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Air menetes dari pipa yang disatukan dengan kain. Kabel listrik menggantung seperti sarang laba-laba yang kusut. Bau asap, limbah, dan makanan yang digoreng bercampur menjadi aroma yang oleh penduduk setempat disebut normal. Daerah kumuh ini ada karena kota-kota tidak dapat tumbuh cukup cepat untuk menyerap jutaan orang yang datang mencari pekerjaan, keselamatan, atau hanya kesempatan. Mereka bertahan karena pergi lebih sulit daripada datang, dan karena, bahkan dalam kotoran, ada komunitas, kesempatan, dan rasa rumah yang tenang dan keras kepala. Dunia melihat kekacauan. Orang-orang yang tinggal di sini melihat kemungkinan. Dan bagi anak-anak yang lahir di gang-gang ini, perjalanan dimulai jauh sebelum mereka mengambil langkah pertama. Bagaimana daerah kumuh lahir dari harapan dan kegagalan? Untuk memahami mengapa labirin atap seng dan jalan setapak berlumpur ini ada, Anda harus melihat kembali gelombang sejarah yang mendorong jutaan orang menuju pinggiran kota-kota besar. Pada pertengahan abad ke-20, ketika industri berkembang pesat di Mumbai, Manila, Jakarta, dan sekitarnya, keluarga-keluarga dari desa-desa pedesaan mengemasi sedikit barang mereka dan melakukan perjalanan ratusan mil, mengejar janji pekerjaan dan stabilitas. Tetapi kota-kota yang mereka cari sudah penuh sesak, tidak dapat meregang cukup cepat untuk menampung lautan pendatang baru. Jadi orang-orang membangun rumah dimanapun mereka bisa. Di sebelah rel kereta api, di samping tempat pembuangan sampah, di tanah rawa yang tidak diinginkan siapapun. Selama bertahun-tahun, tempat penampungan sementara berlipat ganda, mengubah petak-petak kosong menjadi komunitas padat. Setiap lorong terukir dengan kisah seseorang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Pemerintah mencoba untuk campur tangan, kadang-kadang dengan relokasi, kadang-kadang dengan pembongkaran, tetapi kemiskinan bukanlah tembok yang dapat Anda robohkan. Itu hanya bergeser, tumbuh kembali, dan mengeras di tempat-tempat baru. Apa yang membuat daerah kumuh ini bertahan bukanlah hanya tekanan ekonomi, tetapi sistem yang bergantung pada tenaga kerja murah. Pabrik, pasar, pusat daur ulang, zona konstruksi, semua didorong oleh pekerja yang tidak mampu tinggal di tempat lain. Ironisnya, kota-kota yang menolak lingkungan ini juga bergantung pada mereka. Tanpa Dharavi, Mumbai akan kehilangan sebagian besar tenaga kerja informalnya. Tanpa Tondo, sistem limbah Manila akan runtuh. Daerah kumuh bukanlah kecelakaan.
Mereka adalah bayangan kemajuan, bukti pertumbuhan tanpa keseimbangan. Dan di koridor-koridor tergelap mereka, seluruh generasi dibentuk oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kehidupan di jalan-jalan di mana tanah tidak pernah kering. Kehidupan sehari-hari di permukiman kumuh ini adalah koreografi bertahan hidup, diulang matahari terbit demi matahari terbit dengan ketepatan yang luar biasa. Sebelum fajar, para ibu melangkahi anak-anak yang sedang tidur dan menyusuri gang-gang yang licin dengan air limbah untuk mengambil ember berisi air yang mereka harapkan cukup bersih untuk memasak. Pedagang mendorong gerobak kayu melalui jalan setapak yang sangat sempit sehingga mereka harus meneriakkan peringatan di setiap sudut. Para pria mulai memilah botol plastik, meratakan potongan logam, atau mengangkut karung berisi barang daur ulang yang lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Dan melalui semua itu, suara latar yang konstan meningkat, desis minyak mendidih, dentang logam, bunyi air yang menetes dari pipa yang dibungkus kain robek, dan gemuruh lalu lintas yang jauh dari kota yang hampir tidak mengakui keberadaan mereka. Di Dharavi, udaranya kental dengan aroma ikan kering yang bercampur dengan asap dari kompor sudut kecil. Di Tondo, tanah becek di bawah kaki Anda saat lapisan sampah tua perlahan membusuk menjadi pasta gelap dan lengket. Namun rutinitas tetap berlanjut dengan disiplin yang mengagumkan. Keluarga berbagi rumah satu kamar tempat tidur, memasak, mencuci, dan bekerja semuanya terjadi di 5 meter persegi yang sama. Labirin di luar adalah ruang tamu, pasar, taman bermain, dan jalan raya mereka. Yang paling mengejutkan orang luar bukanlah kotoran tetapi kenormalannya. Cara orang tertawa sambil melangkahi selokan terbuka. Cara anak-anak mengejar satu sama lain beberapa inci dari tumpukan sampah busuk. Cara hidup berlanjut seolah-olah ketidaknyamanan adalah konsep yang jauh. Di gang-gang ini, ketahanan bukanlah pilihan. Itu adalah satu-satunya bahasa yang mampu mereka gunakan. Masa kanak-kanak di tengah dinding reot dan mimpi yang meningkat. Bagi anak-anak yang tumbuh di gang-gang ini, dunia terasa sangat kecil sekaligus sangat luas pada saat yang bersamaan. Taman bermain mereka adalah koridor sempit di antara dinding-dinding logam bergelombang, tempat genangan air hitam memantulkan langit yang jarang mereka lihat. Mereka belajar berjalan di tanah yang tidak rata, menginjak pecahan kaca dan kabel kusut secara alami seperti anak-anak lain melompat di halaman sekolah. Banyak dari mereka yang belum pernah memiliki mainan dari toko. Alih-alih, mereka mengubah benda-benda bekas menjadi harta karun, roda tua menjadi permainan balap, kaleng soda yang hancur menjadi drum, sepotong kayu yang patah berubah menjadi pedang. Tetapi di balik kreativitas mereka terdapat kebenaran yang lebih pahit. Tak terhitung jumlah anak di sini tidak memiliki akta kelahiran, yang berarti mereka secara resmi tidak ada di mata pemerintah. Tanpa dokumen, sekolah menjadi kemewahan yang jauh, dan alih-alih ruang kelas, mereka menghabiskan hari-hari mereka membantu orang tua memilah daur ulang, membawa karung sampah, atau mengawasi adik-adik sementara orang dewasa bekerja. Namun, mata mereka menyimpan kecerahan yang mengejutkan, percikan imajinasi yang menolak untuk diredam oleh lingkungan sekitar mereka. Orang luar melihat bahaya, anak-anak melihat rumah, orang luar melihat kotoran, mereka melihat petualangan. Dan sementara kemiskinan menjebak tubuh mereka di gang-gang ini, ia tidak dapat sepenuhnya mengurung impian liar yang melambung tinggi di dalam pikiran mereka. Anak-anak ini, meskipun tumbuh dikelilingi oleh kerusakan, entah bagaimana percaya pada masa depan yang lebih besar dari dunia tempat mereka dilahirkan. Kelas tanpa dinding, guru tanpa upah. Di tengah kekacauan permukiman kumuh ini, tempat bau plastik terbakar bercampur dengan deru aktivitas manusia yang konstan. Sesuatu yang luar biasa terjadi setiap hari. Pendidikan tumbuh subur di sudut-sudut yang paling tidak mungkin. Di sebuah gang sempit yang hanya diterangi oleh bola lampu yang berkedip-kedip, seorang guru sukarelawan membuka papan tulis kecil dan memulai pelajaran sementara anak-anak berkumpul di atas peti terbalik. Di blok lain, sebuah ruangan yang tidak lebih besar dari lemari menjadi ruang kelas. Dinding logam tipisnya bergetar setiap kali seseorang lewat. Tidak ada meja, tidak ada seragam, tidak ada jadwal formal. Namun rasa lapar untuk belajar tidak salah lagi. Sekolah-sekolah darurat ini dijalankan oleh badan amal, pensiunan guru, kelompok gereja,
atau terkadang hanya oleh seorang remaja yang pernah belajar dari orang lain dan ingin meneruskannya. Pelajaran berkisar dari melek huruf dasar hingga menari, dari matematika hingga menyanyi, dari kosakata bahasa Inggris hingga melukis dengan sisa-sisa daur ulang. Banyak anak-anak datang dengan tangan masih kotor karena memilah sampah. Tetapi mereka duduk dengan fokus siswa di akademi elit. Orang tua mereka mendorong mereka, bahkan jika hanya untuk 1 jam sehari, karena mereka memahami bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa anak-anak mereka melampaui ganggang ini. Yang paling mencolok adalah suasananya. Terlepas dari panas, kebisingan, kurangnya ruang, anak-anak menyerap setiap kata, seolah-olah pengetahuan adalah harta yang langka dan berharga. Ini adalah ruang kelas yang dibangun bukan dari semen tetapi dari tekad. Dan setiap pelajaran yang diajarkan di sini adalah pemberontakan kecil terhadap takdir yang coba diberikan kemiskinan kepada mereka. Mimpi yang tumbuh di tempat yang seharusnya tidak ada. Di tempat-tempat di mana harapan tampak seperti sebuah kemewahan. Kisah-kisah pribadi menjadi bukti paling jelas bahwa semangat manusia jauh lebih kuat daripada keadaan di sekitarnya. Ambil contoh, anak laki-laki yang memanjat atap berkarat setiap malam hanya untuk melihat pesawat terbang membelah langit di atas Mumbai. Dia tidak bisa membaca nama-nama maskapai penerbangan, tetapi dia tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Suatu hari dia akan berada di dalam salah satu burung besi itu, tidak berdiri di bawahnya. Atau gadis dari Tondo yang berlatih menari di sepetak beton yang dikelilingi oleh gunungan sampah. Dia meniru koreografi yang dia lihat di layar ponsel yang pecah, mengulangi langkah-langkahnya lagi dan lagi sampai kakinya yang telanjang terasa perih. Dia memimpikan panggung, lampu, dan tepuk tangan. Hal-hal yang belum pernah dia alami, tetapi entah bagaimana dia percaya bahwa dia pantas mendapatkannya. Dan kemudian ada remaja pendiam yang menghabiskan malam dengan memperbaiki radio tua yang dia temukan di tumpukan sampah, terpesona oleh kumparan dan kabel tembaga kecil. Dia ingin menjadi seorang insinyur, bukan karena dia pernah melihatnya, tetapi karena dia telah menjalani seluruh masa kecilnya, dikelilingi oleh mesin-mesin bekas, dan ingin memahami cara kerjanya sebelum dunia membuangnya. Tak satu pun dari anak-anak ini memiliki kamar tidur, meja belajar, atau bahkan akses stabil ke listrik. Tetapi impian mereka bertahan dengan keras kepala yang menentang logika. Di sudut-sudut paling kotor di kota-kota besar, sesuatu yang ajaib terjadi. Ambisi tumbuh subur. Pikiran-pikiran muda ini menolak untuk membiarkan lingkungan mereka menentukan batasan masa depan mereka, membuktikan bahwa bahkan di tempat di mana tampaknya tidak ada yang tumbuh, mimpi entah bagaimana berakar dan mendorong ke atas menuju cahaya. Ambisi mustahil yang menolak untuk mati. Di seluruh daerah kumuh yang padat ini, tempat atap berkarat berguncang ditiup angin dan gang-gang tetap basah lama. Setelah hujan berhenti, impian tumbuh dengan cara yang menentang segala ekspektasi. Anda akan berpikir bahwa di tempat di mana keluarga berjuang hanya untuk mendapatkan makanan berikutnya, ambisi akan menyusut agar sesuai dengan batas-batas kelangsungan hidup. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anak yang belum pernah melihat bagian dalam bandara berbicara dengan percaya diri tentang terbang melampaui kota mereka suatu hari nanti. Remaja yang belajar dengan buku catatan robek di bawah lampu jalan redup membayangkan diri mereka bekerja di kantor-kantor yang hanya mereka lihat sekilas melalui jendela bos. Sekelompok anak berkumpul di ruang terbuka di antara tumpukan sampah untuk berlatih koreografi tarian, membaca baris-baris dari film, memperbaiki gadget yang rusak, atau menggambar adegan-adegan jelas tentang masa depan yang jauh dari lingkungan mereka. Imajinasi kolektif ini bukanlah pengecualian langka. Ini adalah fitur yang menentukan kehidupan kumuh. Harapan menjadi semacam mata uang di sini, diperdagangkan bukan dalam koin, tetapi dalam percakapan yang dibisikkan di antara teman-teman, dalam tanda kapur di dinding yang retak, dalam permainan improvisasi yang mencerminkan dunia yang lebih besar. Ketika dilihat dari luar, komunitas ini tampak seperti tempat di mana kemungkinan datang untuk mati. Tetapi ketika Anda melangkah masuk, Anda menemukan kebenaran yang berbeda. Ambisi ada di mana-mana, terjalin dalam ritme perjuangan sehari-hari. Anak-anak dan remaja ini hidup di tengah sampah, lumpur, dan bahaya. Namun mereka membawa visi tentang hari esok dengan tingkat kepercayaan diri yang tidak dapat dihancurkan oleh lingkungan manapun. Impian mereka tidak rapuh.
Mereka keras, gigih, dan sangat tahan lama, bangkit di atas pembusukan seperti sesuatu yang menolak untuk dikubur. Ekonomi yang dibangun dari apa yang dibuang dunia. Tersembunyi di balik penampilan kacau permukiman kumuh ini adalah mesin ekonomi yang tak pernah berhenti berputar, digerakkan hampir seluruhnya oleh hal-hal yang dianggap tidak berharga oleh seluruh dunia. Dari matahari terbit hingga jauh setelah gelap, ribuan tangan memilah, mencuci, melebur, membersihkan, memperbaiki, dan mengubah bahan-bahan bekas menjadi sesuatu yang bisa dijual kembali. Botol plastik dihancurkan menjadi pelet kecil yang nantinya akan menjadi wadah baru. Kardus diratakan dan diikat menjadi tumpukan yang rapat, besi tua dibersihkan dan ditimbang, elektronik bekas dibongkar bagian demi bagian untuk menyelamatkan bahkan serpihan tembaga terkecil. Sistem ini begitu luas dan efisien sehingga seluruh kota bergantung padanya tanpa mengakui keberadaannya. Di tempat-tempat seperti Dharavi, daur ulang bukanlah pekerjaan sampingan. Ini adalah ekosistem yang berfungsi penuh yang mempekerjakan puluhan ribu orang, menghasilkan pendapatan di lingkungan tempat pekerjaan formal langka. Setiap lorong menjadi bengkel, dan setiap bengkel memberi makan ke jaringan pembeli, perantara, dan pabrik yang lebih besar. Bagian yang paling mencolok adalah betapa mulusnya komunitas beroperasi tanpa manajemen formal atau pengawasan resmi. Pengetahuan diturunkan melalui pengamatan, keterampilan dipelajari dengan melakukan, kesepakatan bisnis dibuat dengan anggukan cepat daripada dokumen, dan meskipun lingkungannya keras, penuh dengan asap, debu, dan risiko cedera yang konstan, ini memberikan bentuk stabilitas yang diandalkan keluarga. Apa yang tampak seperti kekacauan bagi orang luar, pada kenyataannya adalah ekonomi yang sangat terorganisir, yang bertahan justru karena mengubah limbah masyarakat menjadi kelangsungan hidup. Mengapa meninggalkan lebih sulit daripada tinggal? Bagi banyak orang luar, solusinya tampak jelas. Mengapa orang tidak pergi saja? Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit, terjerat dalam lapisan ekonomi, identitas, komunitas, dan kelangsungan hidup. Permukiman kumuh ini mungkin kotor, padat, dan berbahaya. Namun mereka menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh banyak penduduk di tempat lain, kedekatan dengan peluang. Pabrik, pasar, pelabuhan, dan lokasi konstruksi seringkali hanya berjarak berjalan kaki singkat. Pindah ke lingkungan yang lebih bersih berarti menukar biaya hidup yang terjangkau dengan biaya transportasi, perjalanan yang lebih lama, dan biaya sewa yang lebih tinggi yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga. Di luar ekonomi, ada jangkar tak terlihat lainnya. Komunitas. Di permukiman kumuh ini, tetangga berfungsi seperti keluarga besar. Orang berbagi air, bertukar makanan, saling menjaga anak, dan mengandalkan sistem dukungan yang terjalin erat selama beberapa dekade. Meninggalkan berarti melangkah ke dunia di mana mereka harus menghadapi segalanya sendirian. Ada juga rasa takut. Takut diusir dari perumahan formal yang tidak mampu mereka bayar. Takut kehilangan sedikit stabilitas yang mereka miliki. Takut lingkungan asing di mana keterampilan mereka mungkin tidak relevan. Banyak penduduk mengatakan bahwa meskipun kondisinya keras, permukiman kumuh menawarkan sesuatu yang tak tergantikan, rasa memiliki. Paradoksnya, faktor-faktor yang membuat daerah ini tidak layak huni juga membuatnya sulit untuk dihindari. Mereka menjebak orang bukan dengan tembok, tetapi dengan keseimbangan kebutuhan dan keakraban yang rapuh. Pada akhirnya, bertahan jarang menjadi pilihan yang dibuat karena kenyamanan. Itu adalah pilihan yang dibentuk oleh kelangsungan hidup, koneksi, dan kenyataan bahwa bagi banyak orang, dunia luar menawarkan lebih sedikit jaminan daripada dunia di dalam. Gang yang meninggalkan bekas yang tidak bisa Anda hapus. Saat hari memudar dan perkampungan kumuh mulai tenang di senja hari, gang-gang berubah rupa. Sinar matahari yang keras melunak menjadi cahaya kuning keemasan yang memantul dari genangan air dan atap logam, menciptakan bayangan panjang yang membentang seperti kenangan di tanah. Kebisingan industri mereda, digantikan oleh tawa dari kejauhan, dentang panci, dan dengungan keluarga yang berkumpul di kamar-kamar kecil yang hampir tidak muat menampung mereka. Pada jam-jam ini, Anda mulai melihat benang-benang tak kasat mata yang mengikat tempat ini bersama. Perjuangan bersama, harapan bersama, dan tekad kolektif untuk bertahan.
Apa yang ditafsirkan orang luar sebagai kekacauan, bagi orang-orang yang tinggal di sini adalah ritme yang telah mereka pelajari untuk bergerak bersamanya. Dan begitu Anda menyaksikannya, Anda membawanya bersama Anda. Karena perkampungan kumuh ini mengungkapkan kebenaran yang sulit dilupakan. Bahkan di sudut-sudut dunia yang paling kotor, kemanusiaan membara dengan kecerahan yang mencengangkan. Anak-anak yang tumbuh besar di samping tumpukan sampah masih membayangkan masa depan yang penuh cahaya. Orang tua yang bekerja keras sepanjang hari yang melelahkan masih bermimpi memberi anak-anak mereka sesuatu yang lebih baik. Komunitas yang tampak rapuh dari luar berdiri kuat dengan cara yang menentang harapan. Ganggang mungkin sempit, gelap dan kotor, tetapi kehidupan di dalamnya luas, kompleks, dan tak terlupakan. Dan sekarang setelah Anda berjalan melewatinya, bahkan hanya dengan imajinasi Anda tidak dapat melupakan apa yang mereka ungkapkan tentang ketahanan, tentang ketidaksetaraan, dan tentang cara orang bertahan hidup di tempat-tempat yang lebih disukai dunia untuk diabaikan. Apa pendapat Anda tentang kehidupan di jalan-jalan terlupakan ini? Jika Anda menikmati perjalanan ini, tekan tombol suka, berlangganan, bunyikan lonceng, dan bagikan video ini dengan seseorang yang menyukai sejarah dan tempat-tempat aneh.